لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang tidak memiliki kesamaan dengan makhluknya, yang senantiasa memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, yang tujuannya hanyalah untuk bagaimana kita bisa lebih baik, lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah utus di muka bumi ini, Rasul terakhir, Rasul terbaik, manusia terbaik, dengan tujuan bagaimana kita bisa mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya dalam hal akidah, mengikutinya dalam hal ibadah, dan mengikutinya dalam hal muamalah dan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi kita semua. Sekedar kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya, di mana hamba tersebut betul-betul menginginkan keselamatan darinya. Bagaimana dengan orang yang mengikuti jejaknya, mencontoh ibadahnya, mencontoh tingkah lakunya, senantiasa kita memperbaiki dan menimbang-nimbang amalan kita, perbuatan kita, apakah sesuai atau tidak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang wajib untuk kita contoh, tidak yang lainnya. Seluruh penjelasan-penjelasan seorang guru, nasihat-nasihat dari teman ataupun orang tua, itu kita terima tatkala mencocoki daripada apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun mulianya seseorang di hadapan mata kita, namun dia tidak mencocoki, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh dan haram untuk mengikutinya. Bahkan kita berdosa tentunya, dikarenakan kita telah mengambil jalan mencari toladan, mencari idola selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia ya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-82, bahwasanya dia berkata, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar memperlihatkan kepada kita bagaimana rahmatnya terhadap alam ini, bagaimana rahmatnya terhadap manusia, terhadap orang-orang mukmin dan manusia secara umumnya, baik itu orang Islam ataupun orang kafir. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas, siapa yang tidak menyayangi manusia, la yarhamuhullah, maka Allah pun tidak menyayanginya. Allah pun tidak menyayanginya. Kita tahu bahwa Nabi SAW adalah rahmat seluruhnya, rahmat bagi para malaikat, rahmat bagi manusia, rahmat bagi bumi, rahmat bagi langit, rahmat bagi batu, bebatuan, pepohonan, hewan, dan seterusnya. Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Tentunya di sana mungkin ada ucapan-ucapan para ulama bahwa al-alamin tidak cocok kecuali hanya dua, yaitu manusia dan jin. Namun juga kita dapatin bahwa asar, bahwa rahmat, pengaruh daripada
rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapati dalam sejarah di mana seekor unta datang kepada Nabi untuk apa? Ya, melaporkan akan bagaimana perlakuan tuannya terhadap dirinya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membawa unta tersebut lalu berkata kepada tuannya, siapa yang punya ini? Maka orang yang pemilik unta tersebut mengatakan saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ittaqillaha fi dabbatik. Wahai sang pemilik unta ini, maka bertakwalah engkau terhadap untamu. Bertakwalah engkau terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui untamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mendengarkan tentang siapa? Tentang batang kurma. Mendengarkan tangisannya, kerinduannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu batu di Gunung Uhud. Lalu lalu batu tersebut pun memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala selain daripada manusia menunjukkan bagaimana rahmat, bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan bagaimana cinta mereka pun dibalas cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta solusi, untuk mencari jalan yang terbaik, untuk mengutarakan percekcokan di antara mereka. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjadi rahmat bagi mereka. Nabi SAW tidak pernah mencela daripada daripada kekeliruan para sahabat. Mungkin bahkan kita tahu bahwa sejumlah sahabat datang kepada Rasulullah SAW yang dimana di antara mereka ada yang tidak hadir dalam peperangan, ada yang mengakui tentang perbuatan perzinahannya, ada yang mengakui tentang perbuatan maksiatnya di hadapan Allah di bulan Ramadan. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan bagaimana rahmatnya kepada mereka. Tatkala seorang sahabat datang, wahai Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya ini binasa, saya ini binasa. 3 kali diucapkan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka? Tiba-tiba datang kemudian mengatakan, saya celaka, saya celaka. Waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan. Wahai Rasulullah, saya berkumpul dengan istriku di siang hari. Berkumpul dengan istriku di siang hari. Lalu Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan bagaimana dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kau demikian perbuatannya, maka engkau harus memerdekakan budak, orang mukmin, budak yang mukmin. Kalau tidak mampu, maka engkau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau engkau tidak mampu, maka engkau harus memberi makan 60 orang. Kemudian apalagi tatkala Rasulullah SAW demikian, setelah mengatakan demikian kepada sahabat tersebut, lalu kemudian sahabat ini mengutarakan, wahai Rasulullah, saya tidak mampu semua itu. Lalu kemudian, a'ala afqari minni baina labatai. Orang tersebut mengatakan, adakah orang yang lebih miskin daripada aku, wahai Rasulullah, di antara 2 gunung ini, di Madinah pada saat itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tunggu kalau begitu. Maka Nabi SAW pergi dan datang membawa kurma. Kalau kita mungkin 1 loyang, begitu dalam hadis ini disebutkan zimbil. Disebutkan zimbil. Zimbil itu 1 loyang besar begitu dengan berisikan kurma. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa silahkan bersedekah kepada orang lain. Maka orang pun tersebut mengatakan, saya ini orang miskin, tidak pantas untuk tidak bisa untuk bersedekah kepada orang lain, karena keluarga aku lebih miskin daripada yang lainnya, tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan mengatakan, pulanglah kepada keluargamu dan sedekahkanlah kepada mereka, berikanlah nafkah ini kepada keluargamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Maka
Tidak sekadar dia memberikan contoh, dia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita. Hadis ini yang menunjukkan demikian. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia, mengasihi manusia, maka Allah pun tidak mengasihinya, tidak menyayanginya. Maka ini adalah kabar. Konteksnya adalah kabar, tapi maknanya adalah perintah. Maksudnya ini adalah ancaman. Siapa yang tidak menyayangi, maka Allah tidak menyayanginya. Sayangilah orang, maka Allah akan menyayangimu. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda yang hadis yang lain, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itu, maka mereka disayangi oleh Ar-Rahman, yang maha penyayang di atas langit itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yang yarhamukum man fis sama. Sayangi siapa yang ada di muka bumi, maka engkau pun disayangi oleh siapa yang ada di atas langit, Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah ada di atas ketinggian. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah di atas langit, di atas langit, dan Allah tidak ada di mana-mana. Sebagaimana kebanyakan orang berpemahaman demikian bahwa Allah itu ada pada diri kita masing-masing, maka ini adalah pemahaman keliru. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwa tidak sah seorang salat kalau dia tidak melihat Allah sebelum dia bertakbir. Maka ini adalah kekeliruan. Di mana? Di daerah sana, daerah Kendari, kalau dia bertakbir, dia angkat begini tangannya dulu begini, kemudian diletakkan begini, takbir ini Allah. Katanya ini adalah penolong untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah gaibnya gaib. Gaibnya gaib. Kalau jin itu adalah gaib bagi kita, kita tidak bisa lihat. Malaikat lebih gaib daripada jin. Tapi yang lebih gaib lagi daripada malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihi salam tatkala beliau mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah di atas sana, saat dia mau menerima perintah salat, maka ada batasannya. Ada batasannya. Batasan untuk Jibril, dia tidak boleh ke sana kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran bahwa dia adalah orang yang secara lafaz bahwa beliau tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi disebutkan sebagai abd. Kenapa? Karena penghambaannya, ibadahnya mencapai pada titik puncaknya. Ibadahnya Nabi SAW. Jibril alaihissalam malaikat atau makhluk yang paling mulia di atas langit. Di atas langit, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi. Mana yang lebih mulia, Jibril Alaihissalam ataukah Nabi SAW? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya saat meninggal Nabi SAW, Jibril pun ikut menangis. Tatkala diangkat ke langit Nabi SAW, Jibril hanya cukup mungkin di pintu cahaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ataupun pada pintu tertentu, batasan tertentu, lalu kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, silahkan masuk ke sana, naik ke sana, saya hanya sampai di sini. Lalu kemudian ikhtilaf antara sahabat Ibnu Abbas dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Nabi SAW melihat Allah ataukah tidak melihat Allah secara langsung, tidak ada penghalang. Maka sejumlah sahabat ini mengambil pandangan, satunya miring ke mana? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, satunya miring ke Aisyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW, sebagian di antara mereka mengatakan Nabi SAW melihat langsung Allah, sebagian sahabat mengatakan tidak. Yang kemudian Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayatnya bahwa nurun anna arahu, antara saya dengan Allah ada cahaya yang sangat terang. Bagaimana saya bisa melihatnya? Maksudnya Nabi SAW tidak melihat, dan ini banyak yang menrojihkan. Banyak di kalangan ulama yang menrojihkan bahwa, menguatkan bahwa Allah
itu tidak dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum melihat Allah Subhanahu wa taala saat dia di Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah SAW mengatakan Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, sayangilah siapa yang ada di muka bumi, maka engkau pun akan disayangi oleh siapa yang ada di atas langit. Kasih sayang seorang hamba terhadap hamba yang lainnya, terhadap sesama, terhadap binatang, ini di antara sebab-sebab mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini adalah orang yang sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun luasnya tetap saja kita butuh, dan kita pun tidak bisa menjamin bahwa kita bagian dari orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku lebih luas daripada segala sesuatunya. Lebih luas daripada segala sesuatunya. Wa rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmatku lebih duluan sampai terhadap orang yang berbuat maksiat daripada amarahku. Lebih duluan sampai rahmatku, kasih sayangku terhadap orang yang bermaksiat daripada amarah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang begitu luas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawi, yang sifatnya dunia, kasih sayang tabiat, itu berlaku bukan hanya untuk orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang berbuat kesalehan, tidak, tetapi seluruhnya, baik orang kafir, orang yang paling kafir, orang yang bermaksiat, orang yang meminum khamr dan seterusnya, semuanya berlaku rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Seandainya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seandainya bukan karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pelaku maksiat tidak mampu untuk melakukan maksiat. Dari mana dia peroleh kesehatan? Dari mana dia peroleh uang yang dia gunakan untuk bermaksiat? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang pelaku maksiat, maka itu adalah istidraj, itu adalah pelalaian, bukan menunjukkan bahwa pemberian tersebut menunjukkan bahwa Allah cinta terhadap mereka, tetapi itu adalah takdir yang harus diberikan kepada mereka, menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Tatkala orang-orang kafir itu menilai kebaikan, kehormatan seseorang itu tergantung daripada hartanya, maka Allah punya penilaian terbalik dari apa yang mereka pahami, yaitu apa? Ibadah. Letak mulianya seorang hamba adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan dimiliki manusia, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun terhormatnya, di mana dia hidup, tatkala dia tidak mampu melakukan suatu ibadah dengannya dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang hina dina, orang yang hina. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita ini betul-betul adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang betul-betul mengetahui dan menyadari bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang paling bebas, paling tenang dalam hidupnya, paling bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang tidak memahami bagaimana penghambaannya kepada Allah, maka semakin terasa sempit kehidupannya, semakin sengsara dalam hidupnya, walaupun dia memiliki
dunia ini sepenuhnya atau dia memiliki kerajaan. Nah, maka kata beliau, farahmatul abdi lil khalqi min akbaril asbab allati tunalu biha rahmatullah. Untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sayangi manusia. Cintai orang lain. Cintai orang lain. Kecintaan ini tentunya berbeda-beda antara orang tua terhadap anaknya, antara anak terhadap orang tuanya, antara saudara dengan saudara lainnya, antara guru dengan muridnya, muridnya dengan gurunya. Berbeda-beda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melihat saudaranya, temannya, mungkin dia belum tersadarkan dengan cahaya Islam, belum tersadarkan dengan nasihat-nasihat dalam Islam, maka tentunya dia akan mendekat. Tentunya dia akan mendekat dengan tujuan apa? Dengan tujuan bagaimana kasih sayangnya ini bisa apa yang dia rasakan bisa dirasakan juga temannya, bisa dirasakan oleh saudaranya. Tatkala dia menyadari bahwa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah kesengsaraan, kesempitan dalam hidup, ketidaktenangan dalam jiwa kita, maka dia pun ikut ingin membuat saudaranya itu juga mampu merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Karena sulit bagi seseorang untuk merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, atau mungkin dia merasakan namun sangat sedikit, atau dia adalah sesuatu yang begitu cepat berlalu kebahagiaan yang dia rasakan. Tatkala kebahagiaan dunia dia peroleh namun tidak bisa mengantarkannya melakukan sebuah ibadah, tidak mampu untuk menundukkan kepalanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia memperoleh harta, memperoleh kekayaan, maka kebahagiaan yang besar yang bisa dirasakan seseorang adalah ketika dia mendapatkan rezeki, namun dia dengan rezekinya dia justru lebih tenang, lebih bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dilalaikan oleh hartanya. Maka orang tersebut, kita akan mengajak saudara kita, mengajak saudara kita, mendekati dia, mendekati orang-orang yang mungkin dia belum bisa bersolat, mungkin dia belum bisa berwudu, mungkin dia belum bisa hadir dalam pengajian dan seterusnya. Kemungkinan yang mereka dengannya dia tidak mampu melakukannya, kita pun akan terdorong untuk berbagi nasihat, berbagi ilmu, berbagi ilmu. Sebagaimana kita bisa diperintahkan untuk memberikan nasihat, mendekati orang-orang yang jauh dari Allah, atau yang orang-orang yang melakukan pelanggaran di hadapan Allah, maka demikian juga kita boleh mengambil faedah dari seorang guru yang mungkin dia melakukan pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bisa dimiring sebelahkan, harus adil. Kalau kita boleh mendekati pelaku maksiat dalam rangka memberikan ifadah kepada mereka, maka kenapa kita tidak boleh mengambil faedah dari orang yang melakukan maksiat? Ini maksudnya apa? Kadang orang bergampangan, kenapa mau pergi ke sana mencari ilmu padahal dia orangnya ahli bid'ah. Itu maksudnya. Kenapa pergi ke sana dan seterusnya padahal dia adalah orang Asy'ari, dan seterusnya. Maka keseimbangan yang keadilan dalam melihat perkara-perkara yang semacam ini perlu diperhatikan baik-baik tentunya. Nah, kemudian kata beliau, farahmatul abdi lil khalqi min akbaril asbab allati tunalu biha rahmatullah allati min athariha khairatud dunya wa khairatul akhirah. Pengaruh dari kasih sayang kita terhadap orang lain itu adalah apa?
ya bisa diperoleh melalui kenikmatan dunia ataupun nanti di akhirat. Kebaikan-kebaikan nanti di akhirat, tentunya pahala. Di dunia mungkin kita lebih bisa menjalin kerjasama, lebih bisa melebarkan senyum terhadap siapa saja yang kita temui, ya, dan seterusnya. Wa faqduha min akbaril qawati' wal mawani' li rahmatillah. Dan ketika seseorang tidak bisa memberikan kasih sayang ini kepada orang lain, tidak bisa berbagi kasih sayang kepada orang lain, itu adalah pertanda bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang dapat memutuskan dirinya, ya, dengan Allah, memutuskan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi penghalang bagi dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal abdu fi ghayati ad-darurati wal iftiqari ila rahmatillah. Seorang hamba betul-betul butuh terhadap, sangat membutuhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini adalah hanya sekedar 1% dari 100%. Inilah yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, hewan-hewan dan makhluk-makhluk lainnya. Dengannya dia bisa untuk berbagi. Dengannya dia bisa berbagi, saling menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang dimana seorang hamba tidak bisa, pasti butuh di setiap saatnya, di setiap saatnya. Yang di sini disebutkan tarfata ain, la yastagni anha tarfata ain, walaupun sekejap mata kita tidak bisa lepas dari rahmat Allah yang membuat kita bisa duduk, yang membuat kita bisa berdiri, yang membuat kita bisa berbaring. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang, makanya pernah saya sebutkan bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa kenapa kita diperintahkan untuk membaca hamdalah saat kita bersin. Karena pada saat itu sebagian dokter mengatakan bahwa pada saat itu hati kita berhenti berdenyut. Berhenti berdenyut. Maka dikembalikannya dengan berdenyut itu, maka itu adalah nikmat. Nikmat itu disyukuri. Standar kesyukuran seseorang adalah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka orang lain pun yang mendengarkan itu, yarhamukallah. Kemudian dibalas lagi, yahdikumullah. Yahdikumullah. Nah, kata beliau, "Famata arada an yastabqiyaha wa yastazida minha falyamal jami'al asbab allati tunalu biha rahmatuh." Siapa yang menginginkan menginginkan rahmat Allah tetap ada pada dirinya, senantiasa Allah berikan rahmat kepada dirinya, atau ingin ditambahkan rahmatnya terhadapnya, maka falyamal jami'al asbab, hendaknya dia melakukan seluruh sebab-sebab. Tentunya kita tidak akan mampu mengamalkan semua amalan yang bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi ini maksudnya adalah kita berusaha sekuat mungkin, sekuat mungkin. Adapun kelemahan kita, maka Allah yang melihatnya. Allah yang maha melihat tentang dimana kita tidak mampu, ketidaksanggupan kita mengamalkan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Nah, wa tajtami'u kulluha, bahwa sebab-sebab didatangkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang baik. Baik apanya? Baik muamalahnya terhadap sesama, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik keyakinannya, semuanya itu namanya muhsin. Makanya di dalam tingkatan keimanan itu bahwa derajat keimanan yang paling mendasar adalah Islam. Apa itu Islam? Sebagian ulama Islam itu ketika kita mengamalkan syiar-syiar Islam yang zahir, salat, puasa, zakat, itu adalah berarti kita sudah Islam.
ketika kita terdorong untuk melakukan Islam itu, apa syariat Islam itu, apa syiar-syiar Islam yang zahir itu, melakukannya dengan penuh kesadaran, penuh keimanan, maka berarti kita naik derajatnya menjadi iman. Kemudian apalagi ketika kita merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti derajat kita sampai pada ihsan. Merasa terawasi, apapun yang kita lakukan, ini Allah yang melihatnya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ihsan itu bisa diperoleh melalui Islam. Ihsan itu bisa diperoleh melalui iman. Ketika seorang sempurna keimanan keislamannya, maka pada saat itu dia bisa sampai pada derajat ihsan. Demikian juga ketika seseorang bisa tepat benar sampai sudah mencapai puncaknya pada keimanan, dia pun sampai pada derajat ihsan. Derajat ihsan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang baik ibadahnya. Ibadah itu ada salatnya, baik salat sebelum salat, baik wudunya. Tidak mungkin baik salat seseorang kalau tidak baik wudunya. Maka ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar baik menurut kita maksudnya. Itu bukan ihsan, bukan kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Yang disebutkan di sini, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Bahwasanya rahmat Allah itu dekat terhadap orang yang baik. Apanya yang baik? Siapa yang menilai baik? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap kita mengatakan, "Saya salat saya alhamdulillah sudah baik, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Semakin seseorang mengetahui ketepatan benar atau tidaknya salat yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, maka semakin dia menganggap remeh ibadah yang dia lakukannya itu. Tidak pernah mengandalkan insyaallah terima salat saya. Tidak. Dan di antara keikhlasan seseorang adalah itu tadi, menganggap remeh ibadah yang kita lakukan, bukan justru membanggakan kepada orang lain. Ibadah saya beda dengan ibadah antum, ibadah saya lebih sunnah gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ibadahnya tidak diterima. Karena tidak mungkin ibadah itu menghasilkan kesombongan. Justru ibadah itu menghasilkan ketundukan dan ketawaduan kepada Allah dan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Baiknya ibadah kita bukan kita yang nilai, bukan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa mengetahuinya apakah kita mengikuti sunnah Rasul sallam dalam berwudu, cara beribadah, cara bertakbir, salat kita ini kalau kita mau kata Rasulullah sallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Baiknya atau amalan paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti dari amalannya adalah salat. Adalah salat. Kita melihat kenapa harus salat yang pertama. Ketika kita memahami bahwa mulai dari wudunya tidak ada yang tersisakan kecuali di sana ada petunjuk Nabi, ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari mencuci tangan itu ada hadisnya, memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut berkumur-kumur itu ada hadis. Semua yang kita lakukan di dalam salat, di dalam wudu, semuanya berdasarkan hadis, ayat, hadis, semuanya tidak ada. Karena kenapa? Dan apa yang tidak sesuai, tidak ada hadisnya di dalam salat, di dalam wudu kita, maka itu bisa merusak ibadah kita. Maka ketika seseorang ingin merasakan kebahagiaan dalam dunianya, maka lihatlah bagaimana bimbingan Allah terhadap dirinya saat dia mencari nafkah, saat dia melakukan muamalah dengan saudaranya, saat dia melakukan aktivitas dalam hidupnya. Bagaimana dia melihat bimbingan Allah terhadap dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam salat, kita tidak bisa bertakbir sembarangan. Bagi Allahu Akbar. Itu salah. Kalau orang takbir ternyata telapak tangannya menghadap ke muka, atau mungkin telapak tangannya tapi begini. Enggak. Semuanya ada hadisnya. Semuanya ada dalilnya. Ada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Salat Nabi cara takbirnya ada, cara ber'iktidalnya ada, apa yang semua diamnya dan bicaranya, gerak-geriknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat itu semuanya memiliki, hendaknya seorang mukmin memiliki petunjuk di dalamnya. Hendaknya seorang mukmin memiliki petunjuk, memiliki landasan, karena dengan itulah ibadah kita dengan itulah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wahumul muhsinuna fi ibadatillah." Siapa itu orang muhsin? Mereka adalah orang yang baik dalam beribadah kepada Allah. Tadi kita sebutkan, tidak mungkin kita baik, tidak mungkin ibadah kita menjadi baik kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Kita ini beribadah, kita ini sholat bukan berdasarkan, tidak boleh kita beribadah berdasarkan karena saya yang mau. Tidak bisa beribadah seseorang karena saya yang mau saya takbirnya demikian, takbirnya 5 kali dalam satu sholat yang kita lakukan, dalam satu rakaat. Yang ada itu 4 kali, sebagian ulama 3 kali saja angkat tangannya, takbirnya begitu, angkat tangan sambil bertakbir dan seterusnya. Saya mau 5 kali. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak ibadah kita. Maka apa jadinya? Kita tidak jadi muhsin dalam beribadah kepada Allah. Kita tidak jadi baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar niat, orang di luar Islam juga berniat karena Allah, bisa. Bisa mereka berniat karena Allah. Namun perbedaan kita dengan mereka adalah kita punya nabi. Yang nabi ini sallallahu alaihi wasallam adalah nabi seluruh manusia. Nabi seluruh manusia yang dia diutus untuk mencontohkan kita. Kita kan diperintahkan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Salatlah kalian dan tunaikanlah zakat. Yang kemudian kita tidak tahu berapa harus yang dikeluarkan zakatnya, bagaimana cara beribadah, kita tidak tahu. Itu kita hanya bisa mengetahuinya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Siapa itu orang-orang baik? Mereka adalah orang yang baik saat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang baik tidak cukup sekedar dia sholat, tetapi sholatnya bagaimana? Tidak cukup. Orang yang baik tidak cukup kalau dia hanya sekedar sholat, tapi perlu dilihat sholatnya sesuai tidak dengan keinginan Rasulullah SAW, sesuai tidak yang dicontohkan Nabi SAW. Kalau tidak, berarti walaupun dia sholat maka dia tidak baik di hadapan Allah, walaupun dia baik di hadapan seluruh manusia. Wal muhsinuna ila ibadillah. Itu satu, dia memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Kemudian yang kedua, dia harus memperbaiki hubungannya terhadap sesama. Tidak adil, menjadi pimplang, timpang begitu. Ketika seseorang hanya memperbaiki hubungannya kepada Allah saja, tidak diterima sama manusia. Sulit untuk dia bergaul, sulit diterima, sulit untuk dicontoh, dan seterusnya. Orang tidak mau berbicara dengannya, duduk-duduk dengannya, kalau dia hanya sibuk memperbaiki dirinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin hendaknya dia memperbaiki juga hubungannya terhadap sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Biasa kita sebutkan ayatnya bahwa ketika wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kita ini menyadari bahwa antara diri kita dengan Allah punya kewajiban khusus. Namun juga kita harus menyadari bahwa kita juga punya kewajiban terhadap sesama. Terhadap sesama. Maka orang yang baik dalam ayat ini, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, adalah orang yang mencakup dua sisi. Dia baik kepada Allah dan dia baik terhadap sesama. Dia baik terhadap sesama. Wal ihsanu ilal khalqi asarun min asari rahmatillahi bihim. Dan berbuat baik kepada makhluk, kepada sesama, itu adalah pengaruh di antara pengaruh
rahmat Allah terhadap mereka, ya, terhadap mereka. Maka kata beliau, berarti rahmat warahmatul ladzi yattasifu biha al-'abdu naw'an. Kasih sayang dengan yang menjadi kebiasaan sifat bagi seorang hamba itu ada dua. Ada rahmat kasih sayang memang Allah yang ciptakan dari kecil. Kita ini memang suka, pokoknya suka anak-anak, suka menyayangi orang, gampang bergaul, gampang dan seterusnya. Ini adalah apa? Kata beliau rahmatun ghariziyah. Ya, memang dari sejak lahir, sejak kita mungkin di dalam rahim ibu kita, Allah memang sudah tanamkan bahwa kita ini orangnya penyayang. Tapi ada juga rahmat yang kedua, yaitu apa? Rahmat yang kita tidak bisa menjadi penyayang kecuali kita punya usaha. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Tentunya apa? Orang yang ditakdirkan mungkin dia perangainya kasar, kemudian dia berusaha setelah dia berhijrah, dia memahami apa dibalik apa hikmah, apa pahala dibalik orang-orang yang memiliki sifat penyayang, dia berusaha, maka dua dia dapatkan pahala. Pahala usahanya dan pahala rahmatnya, pahala kasih sayangnya. Pahala kasih sayangnya. Namun ternyata kalau kita melihat, enggak, yang kedua, yang pertama juga lebih ini, Ustaz, kan? Maka kita sebagaimana yang katakan oleh siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berarti siapa yang paling bertakwa di antara keduanya? Siapa yang paling bertakwa di antara keduanya? Ada memang orang yang dari kecil, maksudnya sejak kecil dijadikan orang suka penyayang, gampang bergaul dengan orang. Wa ja'ala fi qulubihim ar-ra'fata war-rahmata wal-hanana ila al-khalqi. Dijadikan hatinya memang suka kasihan kepada orang, gampang meneteskan air mata, gampang ibah terhadap orang yang berbeda keadaannya atau lebih rendah keadaannya dan seterusnya. Tapi kalau sekedar itu saja ya enggak juga sih. Kalau sekedar kasihan gitu, tapi tidak ada kata-kata, enggak ada apa, enggak ada aksinya begitu, maka ya sama itu juga kayak ular. Ular kan lembek begitu, tapi ternyata menggigit. Menggigit. Tapi kita tahu, kita enggak beda-bedakan siapa saja, di mana-mana ada orang gitu, ada orang seperti itu. Tapi ketika kita mungkin lihat bagaimana muamalahnya orang Arab, itu mungkin kasar. Kita akan lihat kasar karena berbeda, memang bertabiat, memang kita berbeda. Namun ketika kita melihat bagaimana kasih sayang mereka, itu akan terlihat, Maka mungkin demikian. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.